studio koi sendiri banyak promosi melalui media sosial ya. Nah, saya ingin bertanya nih, media promosi apa yang paling efektif untuk menarik pelanggan baru untuk apa itu untuk tetap berlangganan ke studio koi sendiri? Uh, Kalau media sosial sebenarnya ini mulai tahun-tahun bergeser kalau menurutku. Dulu 2012 sampai 2000 akhir 14 mungkin itu Facebook sangat pengaruh. Kita mainnya ke Facebook. Lalu di 2015 itu kita mulai main Instagram. Uh, Cukup ramai. Instagram menjadi dominan mengganti dari Facebook. Lalu uh, 2002 mungkin aku yang udah usia hampir 40 tahun nih harus belajar tentang TikTok. Nah, aku ngulik TikTok dan sekarang paling ini ya Instagram dan TikTok. Jadi kalau ngomongin media sosial, berarti kan tadi aku nyebutin 3. Jadi ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Nah, Facebook ini work hanya sampai tahun 2014. Lalu berganti ke Instagram dari 2015 sampai ini transisi nih si TikTok mulai main nih. Aku mulai banyak orderan dari TikTok nih karena FYP, karena aku ngasih tips. Nah, kalau kalian kepoin harus follow ya, ini kepoin aja TikToknya Koi sama TikTok Instagram beda tuh muatannya. Kalau TikTok aku lebih ke receh, lebih aku sendiri kayak jijik dulu, bikin apa sih ini itu. Tapi karena aku membaca algoritma si TikTok nih, Koi kencengnya di hal-hal kayak gitu yang menurutku jijik, tapi dia malah berlarinya cepat gitu loh. Beda dengan si Instagram. Kalau Instagram aku kasih yang terlalu receh, kayaknya nggak work gitu loh. Insight-nya terlalu kecil gitu loh. Jadi kalau ditanya media sosialnya, sekarang aku yang masih terus aktif Instagram dan TikTok. Tapi ini ada tapinya nih. Sebenarnya kayak media sosial, TikTok, WhatsApp, dan Google itu menurutku kesinambungan. Jadi kita sebagai pembisnis tuh jangan antipati. Aku anak TikTok. Dulu aku lahirnya dari TikTok, jadi aku nggak mau ada media sosial lainnya itu. Aku nggak mau, jangan. Jadi kayak WhatsApp tuh menurutku harus dikelola juga karena banyak kontak kalau udah saving sama-sama nge-save kan bisa lihat story gitu kan. Nah, kalau bisa lihat story itu kan orang udah pernah nge-save nomor kita. Bener apa ya? Aku ngerasa orang tuh udah kayak follow gitu loh. Aku nggak tahu bahasanya ya, tapi kalau kayak udah saling save itu kan udah kayak saling ke follow di Instagram. Jadi ketika kita kasih informasi di WhatsApp, nah itu juga work juga gitu loh WhatsApp tuh. Nah, kalau di Google tuh orang yang nggak tahu Koi melalui Instagram maupun TikTok, mereka bakalan nemuin lewat Google. Nah, Google itu juga aku kelola dengan baik gitu. Seperti itu penjelasannya. Oh, seperti itu Pak, baik. Untuk selanjutnya, apakah studio foto koi sendiri memiliki rencana untuk pengembangan layanan atau inovasi untuk kedepannya agar tetap menarik banyak konsumen? Ya pasti kita pengen ngembangin bisnis itu supaya relate dengan anak muda. Misal, tapi ini aku belum kepikiran tentang apa ya. Tapi ini tuh kayak dari jadul menjadi inovatif gitu. Nah, aku yakin studio foto tuh juga pasti akan usang. Bisnisnya sama-sama ojek, sama-sama fotografi. Nah, cuma pembungkusnya itu yang inovatif. Nah, ini aku cuma belum nemu sih. Karena kayak nota kami masih jadul. Mungkin inovasinya besok kita bisa online, bisa booking online, konsumen bisa nemuin jadwal kami secara online. Nah, itu kepinginan kami juga sih. Selanjutnya, mengenai urusan legalitas sendiri, studio foto ini sudah di nomor induk berusaha atau izin. Kalau kayak SEO, kayak izin usaha, itu kita pernah bikin tapi online. Nah, aku jawabnya, aku pernah bikin, tapi ternyata seperti itu ada masa aktifnya. Ini yang ternyata aku nggak punya banyak literasi itu hal kayak gini. Jadi di awal aku bikin Koi, nama Koi saja itu udah aku patenkan. Jadi aku bisa mensomasi beberapa brand yang namanya Koi, ada bubuhannya nama Koi, aku bisa mensomasi itu. Karena secara hak intelektual, itu Koi sudah punya secara landasan hukum. Kebetulan aku tuh dulu hobinya bikin logo. Jadi dulu banyak era kayak logo tuh niru jiplak, akhirnya kena plagiat atau di hukum gitu. Nah, awal bikin Koi itu, hal pertama kali yang aku lakukan tuh mematenkan nama. Nah, dan itu rilis tuh nama Koi itu. Jadi Koi itu kalau dari secara brand, itu sudah terdaftar secara haki. Nah, karena sekarang SIUP dan induk usaha, nah itu secara online kita ada ternyata setiap 4 tahun apa ya, itu harus dilegalkan ke kantor yang ada di Kulon Progo. Nah, kebetulan itu aku nggak terus estafetnya nggak terus aku lakukan, tapi kalau secara online ya terdaftar gitu. Baik Bapak, untuk selanjutnya, apakah studio foto Koi pernah melakukan kegiatan sosial seperti memberikan layanan foto gratis untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat sekitarnya? Kalau foto dokumentasi, beberapa kali ke komunitas, ada beberapa komunitas kita support, tapi yang benar-benar komunitas kita yang kurasi. Tapi kalau secara program umum, semuanya orang bisa baca, kita punya foto produk gratis saat ini sampai akhir tahun nanti. Jadi kalau teman-teman punya produk, mau difotoin, nanti gratis, tapi yang fotoin dari teman-teman PKL di Koi.
gitu. Baik Bapak, untuk selanjutnya mungkin rekan saya bisa menambahkan pertanyaan. Boleh, silahkan. Oke, selamat malam Bapak. Saya Maifilea. Pertanyaannya, kalau menurut Bapak itu kondisi ekonomi masyarakat sekitar itu ngaruh nggak sih ke permintaan jasa foto di studio Fotokoi? Pastilah itu sangat berpengaruh. Eh, Mau bagaimanapun, foto di Koi nggak bisa ngejual semahal di kota besar lainnya karena target pasarnya beda gitu loh. Ya tetap pengaruh, lingkungan pengaruh. Tapi dengan adanya teman-teman dari UNY gini, nah itu sangat membantu tuh penjualan kami. Dengan adanya Angkasa Pura itu juga sangat membantu minat beli di studio kami. Kenapa? Nah, di Koi itu pas foto 50.000. Menurutku masih murah tuh 50.000 karena apa yang didapat dari 50.000 itu kadang harus hapus jerawat, harus nirusin, harus benerin hijab, harus ngehapus rambut, harus nyimbangin wajah kiri dan kanan. Itu banyak banget poin-poin yang harus diselesaikan dari pas foto itu. Kalau pengen jualan dengan harga yang beneran, mungkin aku bisa Pak bikin patok harga 200.000 tuh pas foto itu. Tapi kayaknya nggak mungkin laku deh kalau aku ngejualnya 200.000 di Kulon Progo ini. Laku, tapi mungkin sebulan hanya sekali. Tapi kalau 50.000 mungkin hampir setiap hari. Nah, makanya berpengaruh nggak perekonomian di masyarakat? Pasti berpengaruh. Karena 50.000 itu masih sering ditawar kok. Boleh nggak 50.000 kalau tanpa cetak? Kalau aku nggak sih, aku tetap bersikukuh cetak maupun tidak cetak 50.000. Gitu. Cuma yang bikin menarik di tempat kami kalau pas foto, selain dapat foto formal, dapat foto non formal gitu. Oh, jadi begitu ya, ternyata pengaruh juga. Selanjutnya, sekarang kan lagi ramai budaya digital kayak Instagram estetik, TikTok, atau sosmed lainnya. Nah, kira-kira itu berpengaruh besar terhadap permintaan jasa foto di studio Fotokoi juga? Oh ya, itu sama-sama berpengaruh. Pengambilan gambar dan background itu sangat-sangat berpengaruh ke minat daya beli. Jadi kalau eraku tadi aku udah cerita di awal kalau foto merem itu kok fotonya merem sih gitu, diulang kan. Sedangkan anak sekarang itu justru malah sengaja merem. Nah, itu udah beda. Trennya udah beda. Lalu dulu kalau fotonya nggak fokus itu kayak wah kurang, foto itu harus fokus, benar-benar harus tajam. Tapi anak-anak sekarang benar-benar blur, fotonya nunduk, nggak kelihatan wajah, nutupin wajah, ya pengaruh. Jadi harus ngikutin ini banget, harus ngikutin generasi apa yang sedang dominan. Seperti itu. Selanjutnya itu mungkin bisa dijelasin mengenai alur kerjanya di studio Fotokoi itu seperti apa, mulai dari sesi pemotretan sampai hasil fotonya siap dikasih ke customer. Berarti ini aku ceritanya setelah mendapatkan konsumen ya, ceritanya. Ya. Jadi di Koi itu 80% booking, 20%-nya datang secara dadakan. Yang booking itu udah pasti tahu jam kerjanya. Nah, jadi melalui WhatsApp mereka janjian foto kapan, nanti datang ke studio dengan booking mengurangi antrian supaya antriannya tidak banyak. Lalu setelah mereka mendapatkan jam foto, lalu mereka foto di atas dengan fotografer dengan durasi tertentu. Setelah foto mereka turun milih foto, lalu membayar dan mereka bisa pulang. Nah, nanti soft file-nya 4 sampai 7 hari kita kirim melalui link Google Drive. Lalu hasil cetaknya 7 sampai 10 hari nanti konsumen ambil. Nah, habis fotonya nanti diedit dengan editor. Setelah selesai diedit, masuk ke percetakan. Setelah masuk ke percetakan, foto nanti dibawa ke studio, lalu kita pilah-pilah, maksudnya, oh ini yang mau dimasukin ke figura, ini harus kita konfirmasi ke konsumen, gitu. Alurnya seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kalau saya bertanya, yaitu berapa lama sih Pak rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu proyek dalam pemotretan tersebut? Kalau orang kan di Koi sudah booking ya, jadi datang langsung foto kan. Nah, paling durasi fotonya itu 30 menit sampai 1 jam. Lalu milih foto 30 menit sampai 1 jam. Paling lama 2 jam. Paling lama. Itu biasanya foto grup anak mahasiswa gitu, jadi kayak mereka bertengkar sama inner circle-nya gitu. Aku fotonya yang gitu. Aku setiap pose pasti nunjukin hasil fotonya. Takutnya ada beberapa hal yang kurang berkenan. Misal kayak ada teman-teman yang memakai hijab, lalu mungkin dia kayak benerin hijabnya terlalu kencang, lalu bagian baju jadi kelihatan gitu. Nah, itu menurutku boleh si konsumen itu buat ini take down aja, ini dihapus aja mas gitu, nggak apa-apa gitu. Oke, kita ulang lagi ya fotonya, nanti hijabnya silahkan di peniti atau diisolasi gitu supaya nanti nggak rusak lagi dandanannya gitu-gitu. Jadi setiap foto, setiap kali pose aku tunjukin tuh fotonya, kira-kira seperti ini sesuai nggak? Atau misalnya nggak pakai hijab, ternyata poniku terlalu membelah, poniku harusnya poninya yang seperti ini. Atau angleku kiri tapi ternyata di sini kurang oke, aku harus ganti angle. Nah, pasti aku tunjukin dulu, nanti finalnya milihnya di komputer, tidak di kamera. Baik Pak, selanjutnya yaitu bagaimana sih strategi studio dalam merawat peralatan
agar tetap optimal? Ini sebenarnya pertanyaan ini sih apa? Saya taruh dulu. Pertanyaan benar tapi nggak aku lakuin dengan benar. Ini pertanyaan cara merawat kamera. Nah, sebenarnya treatment kamera itu apa ya? Harus disimpan di suhu tertentu, harus kelembapan tertentu. Karena aku merasa setiap hari aku bawa, jadi aku nggak pernah treatment yang berlebihan. Jadi kamera selalu di tas. Seharusnya kameranya itu buat foto, setelah buat foto masuk ke dry box di malam hari, paginya dipakai lagi buat job gitu. Nah, itu yang benar. Tapi aku nggak 100% benar. Aku rawat, tapi ya cuma aku letakkan di tas itu, nggak sampai ke dry box. Jadi aku rawat, aku cleaning, aku bersih-bersihin secara berkala. Jadi kayak sebulan sekali aku bersihin dari debu-debu karena rentan banget kan hal-hal kayak gitu. Jadi tetap dirawat. Durasinya sekitar 2 sampai 1 bulan sekali. 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa sering sih studio melakukan pembaruan atau upgrade teknologi fotografi atau editingnya? Kalau upgrade alat itu jujur kita nggak pakai rumus, maksudnya nggak setiap 5 tahun kita harus ganti alat gitu, nggak. Mana yang udah apa ya, haus, udah mulai performanya udah menurun, baru kita ganti. Kita nyiapinnya ke investasi sih, ke dana ya, harus bisa beli gitu aja. Kayak kemarin komputer, ternyata pemakaian komputer udah lebih dari 5 tahun, itu harus kita ganti. Oke, kita ganti gitu. Hard disk ternyata hanya 1 tahun, nggak harus nunggu rusak, tapi sudah full harus kita ganti gitu. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya akan dijawab pertanyaan akan disampaikan lagi kepada rekan saya. Pertanyaannya, bagaimana sih penentuan harga jasa foto yang dilakukan dan bagaimana tanggapan konsumen terhadap harga dan kualitas hasil fotonya? Foto studionya ya, fokusnya ya berarti. Iya tuh. Oke. Kalau untuk foto studio kita emang udah punya menu. Kenapa kok aku bikin menu? Supaya konsumen tuh nggak kaget. Orang datang nggak nebak-nebak, mereka datang udah siap. Nah, lalu tadi ada pertanyaannya, apakah konsumen menerima dengan harga segitu, kan? Nah, makanya aku bikin menu supaya konsumen itu sebelum melakukan transaksi, mereka sudah tahu bakal punya range berapa yang mau dia bayarkan. Jadi kalau misal contoh pas foto itu 50.000. Nah, ketika mereka tanya berapa harga pas foto 50.000, kalau nanti kan ada gaya bebasnya tuh di tempat kami. Kalau nambah gaya bebas kan softwarenya 10.000. Padahal mereka senang tuh sama gaya bebasnya. Nah itu kan harus nambah 10.000, katakanlah dia nambah 3 file, berarti kan 30.000. Tapi kalau dia nggak siap uang ya, besok ya mas waktu ngambil foto, aku beli filenya lagi gitu. Atau foto wisuda tuh di tempatku 250.000. Nah ini kalian berempat nggak usah tanya press release lagi ke WhatsApp, kan kalian udah kasih tahu harganya 250.000, nanti dapatnya 6 file. Nah lalu akhirnya mereka booking. Ya udah, aku khusus untuk harga ini nggak banyak dapat komplain kok. Aku bisa mengatakan 95% orang yang terjadi transaksi di Koi itu mereka karena sudah tahu, sudah menanyakan melalui WhatsApp gitu, sudah komunikasi dulu sebelum melakukan transaksi. Nah, kalau untuk menentukan harganya dari nilai produksi panjang banget nih kalau ngomongin harga, dari sewa ruko, gaji karyawan, investasi alat, lalu kebutuhan. Nah itu ada berapa kebutuhan kami setiap tahunnya, lalu kita bagi per bulannya, lalu bagaimana kita bisa mencari nilai-nilai itu setiap bulannya. Itu lalu nanti kita bagi-bagi aja. Kalau berarti kita harus dapetin wisuda segini, pas foto segini, foto personal segini, gitu. Foto grup KKN gitu. Jadi kita harus benar-benar ngitung banget kalau itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, masih sama aspek manajemen, itu pertanyaannya apa strategi studio dalam mengatur jadwal pemotretan agar efektif dan tidak terjadi bentrok antar pelanggan? Oh, kita udah ini ada model booking gitu melalui WhatsApp, nanti isi form, lalu kita punya, tapi kita sebenarnya belum modern banget sih, kita nggak punya kayak aplikasi khusus gitu, nggak punya, cuma kita manfaatin kayak grup WhatsApp, kita punya grup WhatsApp buat jadwal sendiri, untuk ngirim file ke konsumen ada sendiri, ada grup diskusi gitu, kita ada sih. Jadi supaya tidak bentrok, setiap konsumen itu diwajibkan buat isi form, booking, DP gitu.